PWKI Papua resmi mengukuhkan pengurus baru periode tahun 2025 sampai tahun 2030 dalam acara di Jayapura yang dipimpin langsung Ketua DPD PWKI Papua, Dorince Mehue. PWKI bergerak sejak 1946, berpegang pada firman Tuhan, membawa misi mempersatukan perempuan Kristen melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Pengukuhan menandai berakhirnya masa tugas pengurus tahun 2019 sampai tahun 2025, serta membuka awal komitmen baru dalam pelayanan Kristen di seluruh wilayah Papua. PWKI siap memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan peran perempuan Papua, dan memperluas jangkauan pelayanan hingga tingkat kabupaten, distrik, kampung, dan jemaat. Dorince Mehue percaya pengurus baru mampu menjalankan pelayanan setia, jujur, dan menjadi pemersatu perempuan Kristen sebagai penggerak iman keluarga di Papua. PWKI akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan organisasi perempuan lain demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Papua. Tanah Papua yang hari-hari bersatu untuk menjaga kedamaian, untuk mendoakan supaya daerah kita aman, yang tidak pernah kelihatan, tetapi kekuatan yang itu dialami oleh semua orang di atas tanah. Tetapi perempuan selama ini termarginalkan. Perempuan selama ini didiskriminasi, intimidasi, tidak dianggap. Itu sebabnya hari ini dalam pelantikan pengurus PWKI, saya selaku ketua dan semua kami pengurus ingin menyampaikan itu kepada semua orang yang hidup di tanah Papua. Mari kita memiliki rasa belas kasihan kepada siapa sesama kita yang susah, yang ada tidur di rumah karena HIV. Ada banyak anak-anak perempuan yang korban gadget, pijat, segala macam HIV di tanah Papua ini, terutama untuk kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, begitu tinggi. Pekerjaan siapakah ini kalau bukan kita perempuan Kristen? Dan sudah pasti kita punya mitra. Ada wanita Islam, ada Bayangkari, ada Persib, ada WKRI, ada begitu banyak organisasi perempuan yang ada di tanah Papua, di provinsi Papua, yang ketika kita berkolaborasi, maka itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi. Hari ini kami undang bentuk dari kolaborasi yang akan kami lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan seperjuangan kami dari WKRI dan organisasi yang lain. Pemerintah Papua melalui Asisten 3 Triwarno Purnomo memberi apresiasi, dukungan, dan harapan bagi penguatan iman serta pemberdayaan perempuan Papua. Pemerintah berharap PWKI menjadi mitra strategis dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan perempuan Papua di berbagai wilayah. Dari masnya, dari sambutannya, bahwa keberadaan PWKI kita harapkan bisa lebih untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan nilai-nilai perempuan, memperkuat peran-peran wanita dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Dan utamanya adalah lebih pada memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Ibu yang hormati, yang selanjutnya terkait rencana pelaksanaan PUNAS yang sudah disampaikan, PUNAS ke-22 di tahun 2027, Bapak Gubernur Papua menyampaikan komitmen bahwa Bapak Gubernur mendukung sepenuhnya karena kegiatan itu adalah bagian dari pelayanan pemerintah kita yang inklusif dan berkeadilan.
pelayanan yang menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Dan sekali lagi, Bapak Gubernur sangat mensupport kegiatan-kegiatan gereja ini. Karena itu juga sejalan dengan visi transformasi Papua baru dan maju dan humanis, sejalan dengan misi utama pembangunan Papua, yaitu Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, di mana harapan kami bahwa keberadaan PWKI di dalam aspek Papua cerdas bisa menjadi teladan dan menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam keluarga. Papua sehat bisa memperkuat keluarga, dan Papua produktif bahwa keberadaan wanita, keberadaan perempuan, keberadaan ibu-ibu. Henok Puraro mendukung PWKI menjaga identitas pelayanan Kristen, memperkuat martabat perempuan Papua, dan membangun kolaborasi lintas organisasi untuk kemajuan masyarakat. Henok berharap PWKI menjadi wadah perempuan Kristen membangun pendidikan, pelayanan sosial, spiritual, serta memperkuat keluarga untuk membentuk generasi Papua beriman. 25 dan 26 Desember dan kita semua selamat tahun baru. Dan saya mengakhirinya seperti ini. Kalau sudah bahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau pekerja program kerja untuk 2006, nanti saya diberitahu. Jadi iman saya seperti ini. Setiap bulan mulai dari 1 Januari sampai Desember 2026, 5 juta rupiah setiap bulan saya setor. Dari PWKI. Nanti kalau ada hal-hal yang lain kita bicara. Kemudian sebenarnya ibu-ibu lupa, saya sependapat dengan Pak Gubernur tadi. Saya mau sampaikan begini. Terima kasih Pak Profesor Ferry Sokoi dan Ibu. Kalau ada pelatihan PWKI lagi begini, mohon maaf untuk ibu-ibu perempuan yang dalam kehidupannya sudah single parent, suaminya diajak supaya berdiri dan menyaksikan istrinya dilantik. Itulah kekuatan. Istri saya dilantik untuk anggota majelis, saya pakai jas lengkap, saya berdiri di depan bapak orang istri saya. Oleh sebab itu saya mengajak ibu-ibu, ada kekuatan yang terpendam cuma ibu-ibu lupa. Panggil suaminya berdiri di belakang supaya menyaksikan ibu-ibu dilantik, karena itulah kekuatan. Demikian. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bagian firman Tuhan yang menjelaskan, berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dan Tuhan akan melihat kamu duduk di mereka yang menangis." Tuhan tidak akan datang menampung air mata mereka.
mungkin Tuhan akan lihat kamu duduk dan tampung air mata mereka. Apakah mereka itu sesama? Kalau Yesus tahu siapa kasih samamu di Papua, yang di situ loh, dan pendeta-pendeta, guru Injil, guru jemaat yang ada lari diri, mereka tuh sesama. Atau orang di Biak yang sesama, karena kemarin bikin satelit, jadi orang semua pikir orang Biak yang nongan itu aman, dan orang bukan. Amin. Dorince menjelaskan proses pelantikan berjalan sejak Juni, melalui musda, penyusunan struktur, pergumulan pelayanan, dan ibadah penguatan di Hotel Suni Abepura. Ibadah dipimpin Pendeta Yemi Makrei yang memberi dorongan agar pengurus melayani dengan hati belas kasihan sesuai pengajaran Alkitabiah. Tema pelayanan PWKI ialah melayani dengan sungguh, menjadi panggilan Kristus bagi perempuan Papua untuk melayani seluruh umat Tuhan. Mehue menjelaskan PWKI Papua membawahi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dengan pembinaan organisasi hingga tingkat distrik. PWKI menyiapkan kader pemimpin baru, melantik 45 pengurus bersama Dewan Penasihat termasuk Gubernur Papua dan organisasi mitra. Struktur PWKI berdiri dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kelurahan, hingga kampung sebagai jaringan pelayanan perempuan Kristen Papua. PWKI menghadapi tugas berat, namun percaya pelayanan akan berhasil melalui kerendahan hati dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. PWKI akan merayakan usia ke-80 pada Februari, menandai perjalanan panjang pelayanan sosial dan kemanusiaan bagi perempuan Kristen Papua. PWKI bekerja senyap membantu masalah sosial, bermitra lintas agama, komunitas, dan pemerintah untuk memperluas pelayanan kemanusiaan. PWKI berharap diterima setara sebagai mitra pemerintah, mendukung pelayanan yang belum terjangkau serta memperluas kolaborasi program sosial. Pelayanan yang selama ini kami lakukan juga kami melakukan secara senyap, tapi bagaimana ketika ada masalah-masalah sosial kami juga siap untuk pergi melayani. Bahkan kami melayani untuk seluruh perempuan Kristen, bahkan juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kami sesama organisasi perempuan lintas agama, bahkan juga semua pihak. Dengan pemerintah kami bermitra. Kami harap untuk PWKI juga dapat diterima di kalangan pemerintah untuk menjadikan PWKI sebagai mitra yang sejajar untuk kami melakukan pelayanan. Apa yang tidak dijangkau oleh pemerintah, kami PWKI kami siap untuk mensupport dan berkolaborasi. Contoh, kami sudah melakukan banyak sekali pelayanan di mana telah menikahkan berapa teman-teman kami, kepala-kepala keluarga yang belum pernah, artinya belum sah secara hukum. Kami juga melakukan itu dan anak-anaknya akhirnya mendapatkan hak-hak mereka. Ya, dan juga banyak hal yang nanti kami juga akan lakukan. Hari ini saya dari pelantikan kami langsung duduk untuk merancang program untuk 1 tahun ke depan untuk menjelang Munas. Kami juga akan melakukan program itu dan akan rancangnya menjadi sebuah rencana yang akan kami sampaikan kepada pihak pemerintah sehingga kita juga bisa berharap untuk bisa disupport oleh pemerintah. Dan PWKI ini secara mandiri, kami sifatnya ekonomis tetapi bersifat nasional dan kami tidak memiliki support dana dari mana-mana. Kami hanya dengan iman, tetapi kami percaya bahwa seluruh pelayanan itu pasti akan jalan. Triwarno menyampaikan terima kasih atas pelayanan pengurus sebelumnya, serta memberi selamat kepada jajaran pengurus periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Gubernur berharap PWKI mendukung program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif untuk transformasi Papua baru yang maju. PWKI diajak berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi perempuan Papua untuk membangun Papua yang damai, bermartabat, dan maju. Menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh
pengurus PWKI Provinsi Papua periode sebelumnya, sekaligus Bapak Gubernur menyampaikan selamat kepada Ibu Dery Cernero dan jajarannya yang baru saja dilantik untuk pengurus DPD PWKI Provinsi Papua 2025-2030. Harapan Bapak Gubernur bahwa PWKI ke depan bisa semakin maju dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua, terutama dalam mendukung program-program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif bagi transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Sekaligus harapan Bapak Gubernur untuk berkolaborasi PWKI dan seluruh organisasi wanita di Papua berkolaborasi bersinergi baik dengan pemerintah untuk sama-sama kita wujudkan Papua yang damai, Papua yang bermartabat, sekaligus menjadi pijakan untuk melaksanakan semua program-program pembangunan di Papua. Pengurus baru menargetkan program strategis, termasuk persiapan Munas 2027 dan penguatan jaringan organisasi hingga seluruh wilayah Papua. Acara pengukuhan ditutup dengan doa, pujian, dan komitmen bersama untuk melayani Tuhan dan masyarakat dalam kasih Kristus.